Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku mau tugas yang udah dikasih. Ini tugasnya variabel dan tidak terus data dan terus in string boolean sama double. Oke, yang pertama kita bikin dulu void one. Yaitu ini kan tipe data ada tadi ada in string boolean sama double kan yang harus di tutorial kan ya. Oke, sorry di sini yang pertama aku bakal string dulu, tipe data string ya. Alamat misalnya nah, koma terus tinggal print terus dalam kurung alamat. Running. Nah, ini untuk tipe data string cuma ini doang. Komen. Lanjut tipe data integer ya. Kalau tipe data integer karena integer yang kayaknya int misalnya angka dengan satu sama kalian tinggal print buka tinggal panggil si angkanya di situ running. Nah udah jadi ini untuk integer, tapi kalian kalau misalnya pengen gimana misalnya gini integer angka 2 dengan 4 koma. Nah gimana caranya ini bisa bertambah dan bisa di sini gunain tambah angka 2. Oke, tinggal running. Nah bertambah ini untuk tambah. Kalian bisa kalian juga kalau buat kali ini tinggal run bagi 4. Nah itu untuk integer. Terus kalau buat double cukup kalian double itu kan buat desimal ya kan, coba gini aja misalnya ini kita ganti jadi double kayak ibarat kata ini sama aja ya ini loh double itu, tapi double itu buat desimal. Ini kita coba run. 10 bagi 4 tadi kurangnya 46 tuh. Ini untuk double desimal itu hampir gitu ya caranya. Terus lanjut karena tadi yang
double juga udah. Kita sekarang ke tipe data boolean ya, boolean kan, integer udah, string udah, boolean sama double. Oke, terakhir tipe data boolean. Nah, untuk tipe data boolean ini karena true false, jadi kalian cuma gini aja, bool beneran misalnya true, koma ter oh iya belum keisi variabelnya ya, variabelnya posisinya di sini, kita kasih nama. Nah, di bawahnya itu kalian tinggal print dalam kurung, misalnya aku mau pakai ini nama, apakah nama saya benar atau salah, berarti apakah nama saya benar atau salah. Terus sininya tinggal titik dua, tinggal dolar, nama, titik komanya jangan lupa, udah tinggal kita run. Nah, apakah nama saya benar atau salah? Benar gitu kan. Terus kalau misalnya kita ganti jadi false, nah false itu ini kalau untuk data boolean. Nah, lanjut apa di sini, collection data. Oke, yang variabel dulu, karena kelewat ya ini, karena variabel biasanya pakai var, misalnya sama dengan 10, koma, terus kita bungkus lagi sama dengan 33. Ini tuh kayak diubah gitu ya. Nah, terus kalian bisa print dalam kurung di koma. Nah, di hasil yang bakal panggilnya itu yang mana nanti. Oke. Nah, kenapa 33? Karena pertamanya bikinnya 30. Bungkus lagi ya di bawahnya. Nah, ini jadi sama dengan 33 karena ini kayak ibarat kata ini hasil terakhir kita membuat tiket ulang bungkusnya sama dengan 33 ini. Kalau buat variabel begitu, terus kita bisa misalnya take on, kita coba take on apa perbedaannya gambar sama font. Dari sini font sama dengan font A sama dengan sama aja, lihat dulu sama terus A sama dengan 33. Nah, ini keluarnya bakal jadi apa? Error. Coba aja kan, error.
Oh iya, kenapa error? Mungkin karena ini cons ya. Ini deh, bentar ya. Aku jadi lupa. Pokoknya yang pada intinya, kalau cons itu eh, kamu ya kan kalau misalnya itu tadi munculnya kalau cons itu enggak. Jadi cons itu nggak bisa dirubah gitu loh. Gak bisa kayak dibungkus di bawahnya itu jadi hilang juga gitu. Jadi apa namanya ininya si A-nya itu gak bisa dibungkus lagi diganti. Jadi kalau buat itu gak bisa keluar walaupun tipe datanya sama gitu. Jadi tetap aja gitu harus gini gak bisa dirubah. Itu kalau buat terus sekarang kita masuk ke mungkin aku mau ini dulu apa collection collection tidak ya. Hmm, buat collection tidak itu ini collection gratis collection. Oke, yang pertama itu eh satu eh, collection list. Oke, caranya kita kan list kita pakainya list terus kita pakai string misalnya eh, nama eh ya udah nama sama dengan pakai sifat terus tanda kutip dua misalnya ada terus tanda kutip dua Munawa terus koma tanda kutip dua lagi awal ya koma akhirnya bisa kita print dalam kurung jumlah nama jumlah nama ya itu tinggal kalian pakai apa dolar eh, dolar tanda kurung berawal nama titik y ya tangan lupa titik koma udah run running. Nah ini tuh kayak kata jumlah nama aku itu ada 3 Tasya Munawar Aurelia ini jumlah nama yang ada di nah beres kan yang itu kita bakal coba cara lain di komen ya di komen juga gak apa-apa sih gak apa komen dulu aja terus cara lain tuh tinggal gini in um, misalnya nama variabelnya jumlah sama dengan uh, nama titik lain koma kita run
Iya, lupa. Ininya belum di apa, belum di ini, di apa namanya itu, dipanggil. Di sini print, print dan buku, cuma belum di print jumlah kan belum keluar, belum dipanggil, tinggal di run. Nah, hasilnya 3 gitu. Terus kalau misalnya pengen yang lain gitu kan, kayak misalnya ini aja print dalam kurung urutan pertama siapa gitu kan. Kita tuh kayak pengen tahu urutan, cara ngeluarin urutan pertama itu gimana gitu. Terus kalian bisa tinggal sini dolar 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 nama, oh iya, kurung-kurung awalnya jangan, nah nama, terus kasih tab, misalnya sini 0, sini jangan lupa titik koma ya. Ini tinggal running. Nah, urutan pertama siapa atas ya gitu kan. Terus kalau misalnya pengen ngeluarin urutan keduanya siapa, satu, kenapa satu, karena kan kita ini gunainnya indeksnya dari 0 kan, dari 0 jadi hitungannya gitu 0 1 2 3 gitu. Menawar itu kalau buat ini. Kalau misalnya buat ngeluarin semua gimana, tinggal print dalam kurung nama. Ini untuk ngeluarin semua. Running. Nah, keluar semuanya, tapi ya ada sifatnya hanya gitu. Nah, ini untuk list ya. Lanjut ke step. Kita ke step dulu. 2. Ah, hmm. Step itu hampir kayak list, cuma nggak bisa duplikat. Nah, jadi kalau misalnya ada angka atau huruf yang sama atau duplikat, itu gak bakal dicetak di sini gitu. Jadi kayak ibaratnya ada tulisannya, tapi di sininya gak dikeluarin gitu. Karena sama namanya. Misalnya ada namanya kan Tasya Tasya. Nah, itu yang keluarnya bakal cuma satu kali yang di depan doang. Tapi di sini aku bakal contohin angka biar ini kan angka, jadi kita bisa pakai karena space di sini. Terus kita pakainya angka integer ini, terus di sininya sama dengan ada kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus titik koma ini tinggal print kurung angka, titik koma sekarang. Nah, keluar semua kan. Nah, karena ini belum ada yang kita duplikat kita pasang. Nah, kan kayak di sini juga udah ada pemberitahuan gitu UMR tuh. Jadi itu kalau misalnya ada apa yang duplikat, yang duplikat nggak bakal muncul di sini ya, karena sudah
lanjut ke tiga, yaitu map. Nah, untuk map ini objek, ada objek di map itu, ada nah kita ini ya, nah di sini map, terus kita pakai string koma string, terus ininya nama lagi aja, nama sama dengan ini nama depan ya, depan sorry, tanda kutip satu, depan spesial koma, terus tengah nama kebiasaan ini ya, titik koma, terus terakhir belakang. Awal nih beres ininya biarin aja. Nah, oke, jangan lupa disimpan tuh. Time ya. Oh, ini punya titik dua, ini punya titik dua. Nah, udah nggak merah lagi. Terus di sini kita print kurung bio tuh nama, nah si nama variabelnya nama koma kan. Nah, keluar kan kan di sini nama depannya pasti ya mulawar, belakangnya ya. Nah, itu untuk print yang pertama. Kita coba print cetak dengan ini gini, yang kurung nama, terus pakai kita, terus pakai tanda kutip satu, misalnya depan koma. Nah, ini kayak ibarat yang munculnya bakal sama juga ya. Nah, bakal munculnya di depannya doang. Nah, ya. Terus kalau misalnya yang lain, print dalam kurung data yang diambil dolar, ada kurung awal, nama, terus kita misalnya sekarang belakang, ada kutip satu, terus belakang, buka titik koma, kita running. Sama ya.
lama ya tuh. Nah, data yang diambil awal ya kan yang muncul yang map. Nah, map cuma segitu. Terus kalau buat ininya panggil dulu nama variabelnya baru kayaknya ini kan untuk mendapatkan value yang diinginkan. Nah, string ini bisa diganti jadi dinamik. Ujungnya pertamanya ada string, ujungnya jadi dinamiknya gini. Dinamik. Ini kan dinamik. Nah, bisa kayak gini juga. Nah, misalnya ininya kita jadi true atau false ya. True. Ini kita coba ini. Oh, gitu. Ada true. Untuk data map cuma segitu. Terus kita lanjut ke apa dulu ya? Di sini collection data variable data udah, tipe data udah, collection juga udah. Kita masuk ke static dan dinamis. Statis dan dinamis. Oke. Ini kita dulu statis dan dinamis. Udah, ini lagi satu. Udah, ini kalian bisa enter. Terus ini satu. Kita hapus dulu. Statis. Oke, untuk statis kita kasih file nama sama dengan ya koma, terus kita bungkus lagi pakai nama sama dengan di sini aku coba pakai titik koma, terus kita coba print dalam kurung nama. Titik koma sekarang. Nah, ini untuk apa namanya, statis itu dia bakal nyetak tipe datanya sama, kan tipe datanya sama, jadi bakal kecetak. Nah, sekarang kita bakal cobainnya yang dinamis. Coba dinamis. Ini kita pakai dinamis angka. Dinamis angka ada 40 koma sama dengan angka kita bungkus sama dengan false. Ya, koma. Nah, kita coba print. Di sini ini data dari dinamis.
dolar angka koma putaran. Nah, ini tuh apa dinamis. Dinamis itu bisa nyetak walaupun beda tipe data, beda tipe data kan, kita tetap bisa nyetak itu. Kalau yang pada sini tipe datanya sama gitu, diganti gitu apa. Nah, ini untuk dinamis. Untuk dinamis udah, status dinamis udah. Kita lanjut ke apa ya? Harusnya var dan final. Saya lanjut dulu ke operator aja, perbandingan aritmatika sama logika. Oke, operator aritmatika di sini, operator aritmatika. Terus, nah, operator aritmatika ini bisa kita punya integer, terus angka 1 dengan 56, terus integer angka 2 sama dengan 5, nah terus kita apa namanya bikin bungkus lagi variabel pakai integer jumlah sama dengan angka 1 tambah angka 2, koma, enter, tinggal di print dalam kurung jumlah titik koma. Kita run, udah. Nah, hasilnya itu 61. Kenapa 61? Karena 56 ditambah 5 kan. Jadi hasilnya 161 gitu. Nah, itu untuk apa namanya? Aritmatika. Kalau enggak di sini kita kayaknya kurang. Nah, itu untuk apa namanya? Aritmatika ya. Terus di sini juga kalau di aritmatika itu ada modulus atau sisa bagi. Tapi kita ini satu sisa bagi, sisa bekas bagian tinggal 1 gitu. Karena kan 5 dibagi 5 hasilnya 6 kan. Nah, sisanya tuh ada 1. Jadi itu sisanya. Itu untuk aritmatika udah. Sekarang kita perbandingan. Perbandingan kita pakai integer lagi, angka sama dengan
3 koma, terus angka 2-nya 3. Nah, udah, terus tinggal di print dalam kurung angka, misalnya kurang dari angka 2, koma. Sekarang mesinnya false. Karena kan disesuaikan kan. Nah, ini kurang dari 3. Coba kita kalau kita jadi lebih. Sekarang true. Nah, emang benar kan ketika lebih besar dari angka 3 gitu. Ya, kalian pasti ngerti lah perbandingan kurang dari, lebih dari, terus dari, lebih, kurang, kayak gitu. Itu untuk perbandingan, cuma gitu doang. Terus kita yang ketiga yaitu logika. Kalau buat logika kita pakai string aja. String nama sama dengan pencet terus koma, terus kita juga pakai integer pin atau passwordnya ya, sama dengan 1 2 3 4 5, koma, udah. Terus kita coba print dalam kurung nih, kita pakainya bakal dandan. Kalau kita coba ini yang pertama itu pakai dandan di sini pakai dandan. Nah, dandan terus di dalam kurung ini kasih dulu lagi dalam kurung, terus nama sama dengan Tasya. Terus keluar dari dalam kurung yang kedua ini kita pakai dandan, terus pakai dalam kurung pin sama dengan 1 2 3 4 5. Jangan lupa titik koma. Ya, terus kita coba running. True, hasilnya true, sama gitu. Coba kalau misalnya ini kita yang satu, hasilnya bakal apa? False. Ya, benar, hasilnya bakal false. Kenapa false? Karena kalau misalnya kita pakai dan itu berarti datanya itu harus sama yang di sini. Gak boleh beda. Itu kalau buat dandan. Coba kalau misalnya pakai yang lain, apa ya ini namanya tuh, yang ini or, kalau nggak salah or ya. Kita coba, kalau nggak salah namanya or. Kita coba ini, kita copy aja ya, sama kan. Nih, bawah, paste. Terus ininya ganti jadi gini. Coba kan, ini true juga kan, ini yang ini true. Kalau misalnya kita
kan tetap true. Kenapa true? Karena kalau itu walaupun salah satunya ada yang salah, tetap benar gitu. Yang penting ada salah satunya yang benar. Kan ini yang namanya benar kan. Jadi apa hasilnya keluarnya true karena salah satunya masih ada yang benar. Kita coba pakai negasi. Negasi itu tanda seru ya yang ini. Nah, kita ini ganti jadi negasi. Nah, kita coba. Nah, hasilnya false. Kenapa false? Karena negasi itu membenarkan yang salah. Jadi yang benar itu disalahkan gitu. Kalau negasi itu. Jadi ini kan sama kan. Nah, hasilnya itu jadi salah. Karena negasi itu ya eh, mensalahkan yang benar gitu. Itu buat negasi. Logika udah. Kita lanjut ke lihat di sini operator banyak. Kita udah, kita masuk ke kondisi tidak. Oke, ini kondisi ya, kondisi satu. Karena itu kita edit in umur umur sama dengan misalnya 33, terus in oh iya benar in terus kita pakai if untuk umur kurang dari 33 ini. Terus ini kita kasih print dalam kurung uh, apa boleh masuk wahana wahana sekolah sekarang. Oh iya, kenapa? Karena ini kan if ya ada else, jadi ngambilinnya ya gini. Kalau misalnya kalau misalnya nggak memenuhi syarat itu jadi nggak ada gitu. Coba kalau misalnya gini. Sekarang dari nah, lebih dari 33 itu boleh masuk mana? Tuh, lah buat if. Lanjut, kedua if else. Kita buat if else in
total total eh, saya bakal copy aja ya karena nanti panjang. Aku copy, aku udah bikin adanya, copy nanti pindahin ke sini. Kalian nanti ikutin aja si kodenya ya. Oke, ini untuk details itu eh, kondisi dua statement. Jadi ini itu kayak true false gitu. Nah, kalau misalnya uangnya 3.500 itu mau dapat makanan, mas makanannya. Nah, kalau misalnya kurang dari 5.000 itu tidak dapat. Nah, itu untuk event. Ini runningnya lama juga ya. Itu buat event. Nah, dapat makanan itu buat sales. Sekarang juga kita if terus if if email ini komen dulu mau copy juga. Nah, aku udah bikin keadaan impulsif itu cara kerjanya itu bisa banyak kondisi sama statement. Jadi kayak misalnya sebanyak ke bawah impulsif terus ke bawah itu ada pisah gitu. Nah, di sini aku pakainya ya integer variabel yang masuk sama dengan umurnya 20 itu misalnya if masuk lebih dari 17 boleh masuk rumah hantu gitu kan. Terus as if nah kayak ibaratnya jika usia tidak lebih dari 13 itu boleh tapi harus ditemani ibaratnya ya ada apa-apa gitu. Terus else itu berarti gak boleh masuk. Nah, coba sekarang tuh boleh masuk rumah hantu karena ini usianya 20. Coba kalau kita ganti jadi 15. Nah, boleh tapi harus ditemani gitu kan. Nah, ini terus kalau misalnya kita tuh ya kita lihat nggak boleh karena usianya biasanya setahun masa mau rumah hantu itu untuk if else if terus switch case untuk switch case switch case. Oke, bikin dulu nanti aku tampilin hasilnya aja. Nah, ini hasilnya misalnya switch case itu aku bikin hari-harinya jadwal makan. Misalnya hari Senin itu jadwal makan ayam, hari Selasa itu telur, hari Rabu itu tahu misalnya gitu. Terus default itu yang lainnya bebas ya. Nah, terus switch case itu apa alternatif dari if else if ini. Switch case itu alternatif dari if else. Terus kalau ini kan kebetulan harus print ini gitu kan. Kalau ini kayak cara lebih singkatnya gitu. Terus kita
percobaan dari oh, kenapa bebas? Karena kan jadi switches itu kayak misalnya kalau di sini pakai SMS gede harus sama kayaknya juga gede tuh sekarang maka itu ayam. Nah jadi kalau misalnya ininya beda itu gak bisa running, jadi bakal munculnya ke default bebas gitu. Itu buat switch case beres. Sekarang itu kondisi udah switch case using enum, switch case using enum. Enum 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 switch ini nice. Aku percepat aja kayak aku udah bikin. Nah, kan itu appointmentnya masih error merah. Nah itu kenapa? Karena di sini ini belum dikomenkan, ini belum dimatiin si voidmentnya ini. Jadi si voidment itu gak bisa duplicate. Kalau misalnya apa namanya kita bikin baru itu harus yang udah pernah kita bikin voidment itu biar gak namanya biar gak error. Nah, switch case using enum ini di enumnya itu ditaruh di luar time, itu aturan dari sananya gitu. Nah ini kan gini, coba kita kayak aku running dulu. Nah biasa kita bikin tuh kayak bikin ini tuh kayak pilihan kan kayak L sampai kayak misalnya biasanya aku di database itu kan ada enum. Nah enum itu biasanya buat sampai laki-laki perempuan kayak pilihan laki-laki atau perempuan. Nah, ya. Di sini aku emang variabelnya keadaan di dalam dan aku maunya aku kasih sehat sama sakit. Terus poinnya ini aku tuliskan variabel cuaca variabel keadaan itu ada sorry variabel keadaan ini kerja keadaan kayak gitu. Ini baterainya mau habis. Variabel keadaan terus keadaannya ketik ke sini terus di switch keadaannya terus case itu keadaan kayak titik sehat itu bakal muncul ke apa gitu. Nah karena di sini ada titik sehat jadi bakal munculnya karena lagi sehat. Kalau misalnya di sini aku ngasihnya ya bakal munculnya sekarang lagi sakit, sekarang sakit gitu. Tapi kalau misalnya gak ada apa-apa nih, nah, kayak di sininya kita kasih dulu lemah gitu kan misalnya lemah itu juga lemah ada lemah kan gak ada apa-apa karena kayak ibaratnya gak ada si keadaannya, kita gak bikin si keadaan lemah ini jadi gak munculin lemah gitu. Itu buat switch
kita masuk ke belum deh ya komen, kita masuk ke ternary kan ya, kita masuk ke ternary. Aku bakal kayak biasa kayak tadi, bakal langsung nampilin kalau udah jadi. Ini udah ada hasil ini kan, tapi aku belum coba running. Nah, untuk ternary aku tadi yang aku komen, aku bikin lagi void main di sini, bikin lagi void main, terus integer harga dengan 5.000, terus string barang harga lebih dari 5.000, terus aku sama oke, terus print barang. Ternary itu penyederhanaan dari if else. Nah, penyederhanaan dari if else ini itu ternary itu penyederhanaan dari if else. Dan kalau ternary itu pakai tanda tanya. Kalau misalkan harga lebih dari 5.000, aku sama dengan ongkis kan. Terus kalau misalnya kurang dari 5.000, ya coba gini caranya bilang kenapa ya. Ya pokoknya aku kayaknya kurang ngerti di internet ini gini hasilnya, aku ngerti tapi kayak kok ini gini lebih lebih dari 5.000 itu hanya satu. Kalau misalnya itu sekarang itu bakal ongki itu ya masuknya itu untuk ternary penyerahan dari penyerahan dari files. Sekarang satu lagi ya, aku belum itu yang var dan final. Oke, bentar. Nah, sekarang kita masuk ke var dan final. Gak apa-apa ini, yang aja. Yang komen ini ternary. Mungkin masukin saya buka, terus masukin ke ini. Ya kan? Ya. Nah, ini kita dari komen dulu dari di sini final sama var. Nah, karena udah final, kita pakai var umur sama dengan 19. Terus misalnya umur sama dengan 20, terus kita print kurung saya umur saya dolar umur dari barat hasilnya 20. Kan ini untuk yang var. Nah, yang var ini nilainya dapat
diubah-ubah atau bisa diganti kan kayak ini per umur 19 kita bungkus lagi per umur 20. Nah ini kan bisa diubah kan dari 19 jadi 20. Tapi kalau misalnya komen kita pakai yang final umur 19 berarti koma. Sorry lupa. Nah, kan kayak di sini kan udah ada apa peringatan error. Uh, final itu bisa nanti nilainya bisa diganti atau final itu immutable, jadi gak bisa kalian komen. Nah, bisa kan 19. Nah, final itu sama kayak cons, nilainya tidak bisa diubah. Jadi apa namanya tuh ya, nilai ini tuh gak bisa diubah pokoknya finalnya sampai itu. Jadi untuk para sama final udah, semuanya udah, jadi cukup sekian tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf, soalnya saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.